Jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Mohon izin bertanya. Kami sedang program hamil, tapi mohon maaf Buya, suami saya tidak bisa mengeluarkan spermanya jika tidak menonton film porno. Menurut Buya bagaimana? Apa saya salah membiarkan suami saya berbuat seperti itu? Mohon arahannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membaca dan juga diberitahu pengaruh tontonan-tontonan kotor kepada mental seseorang. Maka jangan biarkan diri Anda tenggelam dalam tontonan-tontonan semacam ini. Ini nyandu. Itu nyandu. Dan sangat mungkin pengaruh besar kepada fisik. Karena biarpun dalam keadaan fisik yang lemah, yang kalau dia suruh membaca setengah jam saja nggak kuat, tapi bisa melihat yang itu bisa berjam-jam. Belum lagi mentalnya nanti yang akan rusak. Sehingga akan mengganggu di kedepan hari tentang keindahan keharmonisan dalam berhubungan suami istri. Karena yang di otaknya adalah sesuatu yang dihayal, bukan di alam nyata. Karena otaknya telah merekam gambar-gambar yang selama ini dilihat, kemudian direkam, dicimpulkan, dikumpulkan, sehingga dia menginginkan seperti itu yang tidak ada di alam nyata. Sehingga muncul orang yang biasa nonton yang demikian itu, sehingga berhubungan suami istri menjadi susah. Termasuk tadi yang ditanyakan. Karena susah dia. Maka kami himbau kepada siapapun yang sudah bersentuhan dengan dunia ini, segera hentikan. Takutlah kepada Allah. Membahayakan mental kita. Dan bagi siapapun yang sudah kecanduan betul tentang ini, maka sadari kalau Anda sudah terkena. Anda punya permasalahan dalam psikologi Anda, dalam mental Anda, lagi-lagi urusan mental, maka datanglah kepada ahlinya untuk menyelesaikan. Dan kami ingin sampaikan kepada siapapun ya, bahwasanya kalau orang punya permasalahan mental ini, harus mau berobat dong. Jadi seperti itu. Jadi apa langkah Anda? Mungkin ngobrol dengan suami untuk Anda membantu suami untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga Anda siapapun jangan dengar fatwa picisan sebagian orang, oh kalau kita nonton film porno untuk hubungan suami istri Anda boleh. Itu. Dia tidak meninjau dari sisi psikologinya. Kalau itu merusak. Nggak dibenarkan. Biarpun suami istri nonton film, naudzubillah. Dan itu menjadikan apa? Bangkitnya syahwat karena tontonan bukan karena pasangannya. Sehingga dia akan semakin capek di saat menghubungkan suami istri. Nggak akan maksimal. Al-Quran sudah memerintahku, tutup matamu. Sehingga konsenlah kepada pasanganmu, semakin indah semakin hari. Baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Membantu suami untuk sembuh dulu. Perlahan nanti ada datang kepada ahlinya, karena psikolog. Sengaja kan. Kami harus mengarahkan ke sana, karena kami bukan psikolog. Tapi untuk menyadari pentingnya psikologi tidak harus menjadi seorang psikolog. Kan begitu. Kami sadar pentingnya itu, makanya kami sampaikan. Anda harus sadar kalau ada sesuatu yang menjadikan hidup Anda kok berubah dari kebiasaannya. Bisa jadi karena masalah-masalah psikologi dalam diri Anda. Jadi, biarpun saya bukan seorang dokter, saya kan bisa mengatakan begitu pentingnya ilmu kedokteran. Kan sah-sah saja. Saya bukan seorang psikolog, kami sampaikan begitu pentingnya ilmu ini. Dan Anda harus sadar ini penting ilmu ini. Makanya punya masalah-masalah semacam tadi itu selesaikan dulu. Mungkin Anda sebagai seorang istri diskusi. Ngobrol bagaimana caranya untuk menjauh dari itu semuanya. Sehingga sebab yang namanya kebutuhan seks itu hubungan suami istri atau seperti orang makan. Ada berjeda tertentu akhirnya bangkit syahwat. Bisa melakukan dengan Anda normal. Dan nanti akan punya keturunan setelah itu. Tapi selesaikan dulu permasalahan. Bukan Anda biarkan, oh tidak. Biarkan semakin parah. Anda semakin tidak menarik bagi dia. Dan dia semakin tidak tertarik dengan Anda. Karena apa? Dia sudah di alam yang lain. Bahkan begitu bahayanya kalau orang sudah melanglang dalam dunia ini, lihat.
Syahwatnya bukan syahwat normal, lihat. Melihat siapa saja bangkit syahwat, naudzubillah. Sampai ada seorang anak mengakui, betul Bu ya, kalau saya melihat ibu saya pun saya jadi syahwat, adik saya syahwat, semuanya syahwat. Gara-gara saya nonton, saya laki-laki ngontor hubungan laki-laki, akhirnya saya membayangkan dengan laki-laki, rusak semuanya. Artinya dia tuh sakit. Orang yang biasa hobi nonton itu sakit, harus dibenahi, disembuhkan. Ke ahlinya. Jadi Anda sebagai seorang istri, bantu dia untuk sembuh, datang kepada psikolog ahlinya, untuk dibimbing bagaimana menyelesaikan. Nanti sesuai dengan aturan-aturan ilmunya, nanti akan pada keluar dari permasalahan tersebut, insya Allah seperti itu. Yang penting sadar dulu, kalau itu sakit. Makanya kami dari awal-awal sudah kami selalu antisipasi. Nggak usah nonton begitu-begituan. Itu bahaya, jangan main-main. Jadi Anda selesaikan suami Anda, insya Allah satu Anda punya anak. Tidak boleh Anda membiarkan, tidak boleh. Karena kasihan dia sakit. Masa Anda tahu suami sakit Anda biarkan begitu saja? Dia sakit, semakin dia nonton sebenarnya dia semakin borok-boroknya itu. Jadi semakin parah, semakin Anda tidak indah bagi dia. Nah, semakin tidak indah bagi dia. Sehingga mau melakukan hubungan dengan Anda ya terpaksa. Ya terpaksa itu menjadikan mungkin dia tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa bangkit, kemudian tidak bisa melakukan. Atau melakukan tidak sampai tuntas. Karena apa? Dia sudah tidak tertarik dengan Anda. Karena dia sakit. Jangan dicaci, jangan diolok. Yuk diselesaikan bersama. Seperti itu. Semoga semua yang punya permasalahan yang serupa semacam ini, yuk segera kita beresin. Allah Maha Kasih. Kalau orang sakit, yang pintar adalah menyadari kalau sakit, lalu berobat. Sebab ada orang, biarpun katanya dia seorang, kita menemukan orang, Masya Allah, dia adalah katanya pengusaha, sukses, kemudian dia juga berpendidikan, tapi dia disuruh pergi ke psikolog, nggak mau dia. Ajib. Oh, berobat. Orang menurut ini memang ya, bedanya penyakit fisik dengan penyakit psikis itu apa? Kalau orang penyakit fisik itu dibawa ke dokter untuk sembuh tuh, untuk berobat itu gampang karena dia ngerasakan sakitnya di fisiknya. Tapi kalau psikis tuh ada bedanya, malas diajak berobat. Nah, maka kami himbau kepada semuanya, berobat. Suami Anda bawa untuk berobat, insya Allah sembuh nanti. Kalau sembuh indah semuanya, baik semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.